Oke, langsung ke Pak Khairul begitu. Saya mau tahu tentang tanggapan Pak Khairul sebagai advokat dan juga ahli hukum. Dari sisi hukum sebenarnya seperti teror intimidasi yang dilakukan lembaga peminjaman ini sebenarnya bisa nggak sih Pak untuk dibawa ke jalur hukum? Terima kasih Mbak Sheila. Jadi selama pinjol ini seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, dia ilegal, pastinya semua hal yang berkaitan dengan pinjaman online yang ilegal ini bisa dilakukan upaya hukum. Jadi kita bisa melaporkan semua hal yang terkait dengan pinjol ilegal ya, yang ilegal ya. Jadi kita bisa melakukan upaya hukum pidana, baik kepada pihak kepolisian ataupun kita nantinya juga bisa melapor atau mengadukan hal tersebut kepada pihak OJK. Karena pihak OJK pun juga saya melihat juga mempunyai kontak untuk menyampaikan informasi terkait dengan pinjol legal maupun pinjol ilegal. Jadi apabila para nasabah korban dari pinjaman online yang ilegal ini ingin melaporkan kepada pihak kepolisian, itu sangat bagus karena terkait dengan apa yang dilakukan oleh pinjaman online yang ilegal ini, mereka itu kan merusak ya. Satu, merusak psikis dari korban itu sendiri, berupa teror, mengancam, segala macam itu, dan menyebarkan data pribadi, itu kan juga sudah perbuatan yang melanggar hukum. Karena memang sejak awal apa yang dilakukan oleh pinjaman online ini, yang ilegal ini, semuanya ilegal, begitu Mbak Sheila. Oke, berarti memang sebenarnya untuk urusan seperti ini, teror dan intimidasi ini berarti masuknya ke ranah pidana ya Pak Khairul ya? Benar, lebih baik dan lebih cepat jika dimasukkan kepada hukum pidana saja. Karena Oh, banyak pasal juga yang bisa menjerat pinjol ilegal ini. mungkin Mungkin bisa bisa, dijelasin Pak Khairul? ya saya sampaikan di sini bahwa ada pasal dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu yaitu pasal 368 KUHP ya. Dari dalam pasal ini menyatakan bahwa bunyinya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus hutang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi ancamannya pun tinggi. Jadi setiap debt collector yang melakukan upaya penagihan dengan melawan hukum, maka dia bisa terkena pasal ini. Itu pun masih satu pasal. Kita juga bisa mungkin pelapor ini ya melakukan upaya hukum pelaporan dan polisi nanti bisa memproses dengan pasal 29 junto pasal 45B. Jadi pasal ini dalam Undang-Undang ITE. Pasal ini ancaman hukumannya adalah 4 tahun dan ada denda sebanyak 750 juta rupiah. Belum lagi ada pasal 32 Undang-Undang ITE juga, junto pasal 48, hukumannya paling lama 8 tahun, dendanya 2 miliar rupiah. Ada lagi pasal yang terkait dengan pengancaman itu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang bisa dikenakan terhadap pinjaman online ilegal ini, termasuk pasal 95A huruf A ya, UU Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Administrasi Pendudukan. Jadi di situ juga pinjol yang melakukan mentransmisikan atau menyebarluaskan data pribadi seseorang ya, nasabah ini ya, maka dia juga bisa kena pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sebanyak 25 juta rupiah. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang bisa dikenakan, namun tergantung korban pinjol ini sendiri, apakah korban ini mau melaporkan atau dia takut. Kadang-kala kan juga mereka juga takut karena ancaman dan kontaknya juga sudah istilahnya diambil alih oleh mereka. Mereka juga melakukan teror kepada kontak-kontak tertentu ya, biasanya tidak mungkin semua ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.